Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dalam video materi saya ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 4 mata kuliah perpajakan. Nah, di sini saya mengambil topik perhitungan PPh pasal 23 dan contoh menghitung pajaknya. Oke, silakan disimak. Nah, di sini yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai apa sih pengertian tarif pajak PPh penghasilan pasal 23. Tarif pajak penghasilan PPh pasal 23 yaitu tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah, dan penghargaan serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian, adakah ketentuan perhitungan PPh dalam pasal 23? Di sini ketentuan perhitungannya ada 3. Yang pertama, royalti jasa teknik. Saat terhutangnya adalah pada akhir bulan dibayarkan penghasilan. Yang kedua, dividen. Saat terhutangnya adalah pada akhir bulan disediakan untuk dibayarkannya penghasilan tersebut. Yang ketiga, bunga atau sewa. Saat terhutangnya adalah pada akhir bulan jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Jadi ketika saat terhutang tersebut tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Sebab dalam pemotongan itu prinsipnya mana yang terjadi lebih dahulu. Ya, kemudian saya juga akan membahas dasar perhitungan PPh pasal 23 untuk cara menghitung PPh pasal 23. Ya, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh, besarnya tarif PPh pasal 23 dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, tarif PPh pasal 23 sebesar 15%. Nah, di sini PPh 23 sebesar 15% diwajibkan dibayarkan oleh wajib pajak dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPh pasal 21. Dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Sedangkan bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak. Yang kedua, kemudian ada tarif PPh pasal 23 sebesar 2%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini. Yang dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Nah, di sini saya memberikan sedikit contoh cara menghitung PPh pasal 23 tarif 15% dan PPh pasal 23 tarif 2%. Nah, di sini tarif yang pertama yaitu tarif PPh pasal 23 sebesar 15%. Perhitungan PPh pasal 23 menggunakan tarif dikalikan dengan jumlah bruto. Nah, di sini contohnya yaitu PT Bengkel Sejati adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknik sepeda motor. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut. Pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis. Pertama, Saraswati dengan NPWP 01.444.2.987.000. Yang kedua, Kumala NPWP-nya 01.888.555.2.456.000.
Dan yang ketiga ada Diandra yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Saraswati sebesar 25 juta rupiah, royalti untuk Kumala sebesar 10 juta rupiah, dan royalti untuk Diandra sebesar 5 juta rupiah. Oke, jadi hasil perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 23 untuk PT Penggal Sejati adalah sebagai berikut. Untuk pembayaran royalti kepada penulis, yaitu pertama Saraswati 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750.000. Yang kedua Kumala 15% dikali 10 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Dan yang ketiga ada Diandra 15% kali 5 juta rupiah sama dengan 750.000. Karena Diandra masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan sebesar 100% dengan nominal 100% kali 750.000 sama dengan 750.000. Dengan demikian, Diandra akan terkena pemotongan sebesar 750.000 ditambah 750 sama dengan 1.500.000. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, yang kedua, contoh tarif PPh pasal 23 sebesar 2%. Contoh perhitungan tarif PPh sebesar 2% yaitu PT Bagus Utama, yakni sebuah badan usaha tetap menerima jasa modifikasi sepeda motor dengan jumlah bruto 15 juta rupiah. Nah, di sini pertanyaannya berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? Jawabannya yaitu 2% kali 15 juta rupiah. Itu jawabannya sama dengan 300.000. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, kemudian saya juga akan membahas sedikit bagaimana sih jika wajib pajak tidak memiliki NPWP? Tarif yang diberlakukan itu seperti apa? Nah, di sini tarif yang diberlakukan oleh wajib pajak sebesar 100%. Dan ini lebih tinggi daripada tarif PPh pasal 23 yang telah ditetapkan. Oke, di sini ada contoh perhitungannya juga. Contohnya yaitu jika jumlah PPh yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak pemilik NPWP sebesar 1 juta, maka PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak yang tidak punya NPWP adalah 1 juta ditambah 100% kali 1 juta. Jawabannya yaitu 2 juta rupiah. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekian dari materi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tahu kupat campur santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio